Melihat beberapa penghargaan di sini membuat kami semakin termotivasi. Mengingat apresiasi adalah sebuah jawaban dari kerja keras kita dalam berkarya. Perkembangan industri otomotif yang semakin masif menjadi motivasi kami dalam memberikan edukasi terlebih lagi di era elektrifikasi, yang sekaligus menjadi program pemerintah dalam menjaga lingkungan dan keseimbangan hidup. Tentunya edukasi terhadap generasi muda pun tak dapat dikesampingkan. Untuk itu dalam episode kali ini kami akan berbagi pengalaman dan sosialisasi tentang kendaraan ramah lingkungan kepada siswa dan siswi terpilih dari salah satu SMPN di Jakarta. Kami akan mengajak mereka berkeliling mencoba kendaraan listrik dan juga merasakan bagaimana caranya mengecas mobil listrik di salah satu SPKLU. Tapi tenang dah. Halo sahabat kompas.com. Jadi ceritanya, kemarin gue udah datang ke salah satu SMP negeri di Jakarta. Dan gue telah meminta izin kepada kepala sekolah untuk membawa siswa-siswi mereka yang berprestasi untuk bersosialisasi kendaraan listrik. Nah ini yang gue pikirin dari tadi. Kira-kira gimana kita nemuin sekolah sama siswa-siswi yang mau kita ajak pakai mobil listrik? Lo gak usah khawatir, semuanya udah gue siapin. Tugas lo adalah bersosialisasi kepada siswa-siswa tersebut. Oke, fine. Apalagi yang lo khawatirin? Gak ada, mencakap lo, Dor. Oke, gimana kalau misalnya kita sekarang jalan nih? Oke, ntar dulu sebelumnya. Apa? Mobilnya apa nih? Udah disiapin? Itu masalah kecil. Oke. Sekarang lo ikut gue aja ke bawah, semuanya udah gue siapin. Oke, setuju? Gak sabar gue nih mau ngeliat mobilnya apa. Ya udah yuk, kita jalan aja. Jadi ntar lu bawa anak-anak, oke, ke sekolah. Nah, berhubung gue nanti nggak bisa nemenin lu sampai akhir, jadi kunci mobil gue serahin ke lu, oke? Ini kunci mobilnya. Dan gue terima ya. Sebelum lu ajak nyetirin adik-adik kita di sekolah nanti, dari kantor ke sekolah itu, lu nyetirin gue dulu gimana? Oke, sip, kita cabut. Oke, yuk. Yang mana Dor mobilnya? Lah, ini? Ini? Iya. Oke, kita langsung jalan aja kali ya. Oke. Udah gak sabar nih gue. Let's go. Nah, kebetulan nih, sekolahan yang mau kita samperin ini, itu namanya SMPN 16 Jakarta. Itu nggak jauh lah, masih di sekitaran Palmerah dan masih di sekitaran kantor kita juga. Oke, nanti di sana kita ketemu kepala sekolah, ketemu siswanya dan juga ketemu guru yang akan mendampingi siswa-siswanya. Wah, menarik banget tuh. Nggak sabar gue ngelihat anak-anak SMP itu pertama kali mereka naik mobil listrik. Kira-kira impresinya gimana ya? Ya Allah, jadi kangen sekolah gue. Banyak adik-adik kita lagi pada olahraga lagi. Sini aja kali ya, bro. Lah, itu ibu kepala sekolahnya. Oh, iya. Langsung aja. Halo, Ibu. Perkenalkan saya Nanda Saya dari Dori. kompas.com dan ini Dori. Dori. Oke, jadi Ibu kedatangan saya ke sini. Kita mau minta izin sebelumnya. Saya ingin ngajak siswa-siswinya Ibu untuk jalan-jalan sebentar untuk kenal lebih dekat dan berikan edukasi tentang kendaraan listrik. Iya, baik. Yang Anda kenalkan mobil listrik itu maksudnya apa yang akan diperkenalkan? Oh, nanti kita akan ngajak jalan-jalan, kita akan kasih tahu nih perbedaannya antara mobil listrik sama mobil bensin. Karena kan mungkin masih kurang awam ya Bu ya tentang kendaraan listrik. Terus nanti kita juga akan ngajak mereka ke salah satu SPKLU untuk kasih tahu gimana caranya ngecas mobil listrik. Kayak gitu. Seperti yang sudah saya jelasin juga kemarin Ibu, kan sebelumnya kita sempat ketemu tuh Bu ya. Kita ingin mensosialisasikan ke adik-adik kita bahwa nantinya ke depan kita akan berubah dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Makanya kita akan mensosialisasikan gimana baiknya tentang kendaraan listrik itu sendiri. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk putra-putri di sekolah ini.
Kalau ibu bapak ingin membawa mereka, mengajak mereka bersama-sama berkeliling dengan mobil listrik, kami persilakan. Saya perkenalkan dulu, ini nanti yang menemani. Saya Bu Rahma. Kemudian ada juga Ada Ibu Badriah. Ibu Badriah, kemudian Abiu yang ini anak-anak kita yang berprestasi, Abiu dan Tere yang nanti akan ikut mobil listrik. Dan nantinya juga kita akan kasih tahu nih Bu rutenya sebelumnya. Dari sini kita akan menuju ke SPKLU di daerah Blok M Bulungan. Lalu kemudian dari situ kita akan langsung balik lagi ke sekolah ini gitu. Tapi sebelumnya sorry Nanya, gue gak bisa ikut bantuin sampai dampingin lu sama adik-adik karena gue ada kerjaan yang gak bisa gue tinggalin. Berarti gue sama siswa-siswa. Iya, sama ibu dan siswa adik-adik kita. siap. Oke ya. Thank you Nan. Mari ibu semuanya ya. Yaudah kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung jalan aja yuk. Ibu mohon izinnya ya Bu ya. Let's go. Perkenalkan, nama saya Teresita Imelda Ramadhani, saya dari kelas 9F. Nama saya Muhammad Abi Yuhlami. Sekarang saya ini berada di kelas 9A. Saya di sini mempunyai pengalaman berorganisasi, yaitu saya menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 16 Jakarta periode 2022-2023 tahun kemarin. Saya nggak ngikutin ekstrakurikuler, cuma pernah ada pengalaman di kelas 7 doang, ngikut rohis. Kendaraan listrik itu kendaraan yang dikembangkan yang menggunakan energi terbarukan, yaitu energi listrik dari baterai. Yang saya ketahui tentang kendaraan listrik, kendaraan yang menggunakan listrik. Oke, sahabat kompas.com, sekarang Nanda sudah bersama dengan Tere, Abi, dan Ibu Rahma di belakang nih. Kita akan jalan-jalan dan ngasih tahu tentang kendaraan listrik. Sebelum jalan, gimana kalau kita pasang seatbeltnya dulu untuk keamanan? Oke. Di belakang juga ada seatbeltnya kan ya? Ada kok. Abi, sit dong. Bisa? Gimana? Bukan, ini ke punya Tere. Oh, iya. Kamu di belakang. Kayaknya Abi mesti di depan. Nanti kita gantian ya. Nanti kita Biasa. switch. Biasa Oke. di depan Abi. Oke. Sudah? Oke. Oke. Sampai bunyi klak. Sampai bunyi. Bismillah. Nah. Oke. Sudah ready ya Bu ya? Kita jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat kompas.com, sekarang Nanda udah memulai perjalanan nih. Kita mau menuju ke SPKLU di salah satu kawasan di Blok M Bulungan. Sekarang Nanda pengen nanya dulu nih sama siswa-siswinya. Di sini ada Tere sama Abi. Kalau aku boleh tahu ya, kalian tuh sebenarnya udah tahu belum sih tentang kendaraan listrik? Kalau secara dasarnya ya, kan di sosial media tuh udah banyak lah informasi ya. Betul. Tapi kalau secara dasarnya udah tahu, tapi kalau misalkan secara mendetail kita masih belum tahu. Masih belum tahu. Oke, kalau Abi sendiri gimana nih? Sama sih, saya juga kurang lebih seperti itu. Kita juga tahu kayak mobil guling tuh ada gitu, tapi kita nggak pernah gitu kayak masuk atau ngelihat secara langsung detailnya seperti apa. Oke, sama nih. Ini untuk ibu pendampingnya nih, Ibu Rahma, ini juga pertama kalinya ya naik mobil listrik. Iya, pernah juga. Waktu itu saya kebetulan ada beberapa saudara yang punya. Tapi bukan yang listrik ya. Wuling itu ada yang Mungkin yang hybrid kali. Hybrid, oke, betul, Iya. gitu. Oh, oke. Berarti sudah pernah merasakan kendaraan elektrifikasi ya. Pernah juga. Nah, kan ini kalian baru sekali nih pertama kali naik mobil listrik Wuling yang emang dimensinya mini. Secara keseluruhan aku mau tanya nih, kalian ada perbedaan yang signifikan nggak sih ketika naik mobil listrik nih? Perasaannya tuh apakah kabinnya senyap atau apa yang kalian rasain nih saat baru pertama kali naik mobil listrik ini? Ukurannya cukup mini ya untuk Betul. Wuling ini. Betul. Terus juga untuk suara sih lebih senyap daripada mobil biasa yang pakai bensin gitu, karena ini pakai listrik ya.
Betul. First impression saya pas ngelihat mobil ini tuh cukup unik. Karena bentuknya sendiri dari Wuling EV ini itu tuh kecil ya, mini. Dan juga untuk saat saya pertama kali naik itu sebenarnya di dalamnya itu tidak sempit. Cukup nyaman untuk saat kita masuk ke dalam dan kita duduk di dalam itu cukup nyaman, tidak sempit, tidak desak juga. Kalau Abi gimana nih perasaannya pas naik mobil listrik? Nyaman sih, lebih beda aja gitu feelsnya sama mobil biasa. Sama tadi yang dibilang sama Tere, lebih tenang aja, lebih senyap gitu. Kabinnya lebih Nggak senyap ya? Iya. Oke, sama nih Bu Rafa juga Iya. pasti kan udah nyobain. Iya. Perbedaannya apa nih Bu? Kayak lebih nyaman aja, lebih nyaman tuh suaranya juga nggak bising dan oke lah. Gak berisik suara mesin ya? Betul. First impression saya pas pertama kali ngeliat itu kayak unik, keren. Habis itu pas saya nyoba juga nyaman, udah gitu. Kalau saya ngeliat dari orang-orang sekitar itu kayak orang-orang tertarik gitu. Kayak selalu ngelihat mobil Wuling ini. Perbedaan saat saya duduk di depan, pertama sih jarak pandang. Jarak pandang di depan lebih luas pastinya, karena kan kita bisa melihat jalanan dan sekelilingnya. Kemudian untuk space luasnya yang di depan pasti lebih besar. Itu menurut saya sih luas banget ya bagi saya. Apalagi di bawahnya itu kosong. Jadi itu sangat cukup apabila bawa barang, karena kan di belakangnya tidak ada bagasi. Kalau dari depan sih, kalau menurut saya lebih view-nya ya lebih berbeda, udah gitu. Saya ngerasa kalau lebih nyaman sih, lebih nyaman di belakang. Soalnya saya ngerasa lebih bisa nyender aja gitu, lebih nyamannya di belakang. Kalau di depan sih ya udah, view-nya doang yang paling beda. Nah, kalau Wuling REV ini kan termasuk kendaraan elektrifikasi. Nah, sebenarnya tuh kendaraan elektrifikasi itu jenisnya banyak, nggak cuma mobil listrik aja. Ada BEV, PHEV, sama hybrid. Nah, kalau menurut kalian nih si Wuling ini masuknya ke dalam kategori yang mana? PHV. BEV. Iya. Iya. Menurut kamu gimana? Sama. BEV. Betul. 100 Lut Karya. Karena Wuling ini memang termasuk kendaraan baterai electric vehicle. Jadi dia sepenuhnya menggunakan baterai. Kalau mobil biasa kan masih pakai bensin ya. Jadi kalau bensinnya habis kita nggak bisa jalan nih. Begitupun dengan mobil listrik. Yang mobil Wuling REV ini dia pakai baterai sepenuhnya. Baterainya itu, kapasitas baterainya itu sekitar 26 kWh. Jadi kalau misalnya kita mau jalan kita harus ngecas dulu. Nggak bisa pakai bensin. Nah, kalau yang dua jenisnya lagi, kalau yang pernah Ibu coba itu hybrid, dia itu teknologinya HEV atau hybrid electric vehicle. Jadi mereka itu masih bisa pakai bensin, bisa juga pakai baterai. Cuma untuk mengisi baterainya itu caranya adalah tetap menggunakan teknologi bensin ya Bu. Jadi baterainya akan terisi ketika kita melakukan akselerasi atau ngegas dan ketika kita melakukan pengereman atau deselerasi. Terus yang ketiga itu ada PHEV atau plug-in hybrid. Nah, kalau plug-in hybrid itu dia masih pakai baterai dan dia juga pakai bensin. Jadi kalau contoh mobilnya nih yang gampang, Toyota Prius, kamu tahu nggak? Belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar. Toyota Prius itu yang modelnya tuh kayak sedan. Kalau plug-in hybrid itu biasanya dia ada dua tangki. Yang di sebelah kanan untuk baterai, yang di sebelah kiri untuk bensin atau ditukar di mana yang posisinya sesuai pabrikan masing-masing lah. Nah itu dia tetap pakai bensin, tapi sewaktu-waktu ketika kita misalnya pengen pakai baterainya nih atau pengen pakai baterai murni dari listrik itu bisa. Cuma biasanya kilometernya itu terbatas. Jadi kayak misal cuma 60 kilo atau cuma 70 kilo, jadi nggak sebesar baterai atau mobil listrik. Kalau ini kan Wuling REV dia range-nya sekitar 200 sampai 300 km kan. Nah sedangkan kalau plug-in hybrid itu dia biasanya range baterainya tuh sedikit, cuma sampai 60-70 lah. Oh, jauh banget. Jauh, tapi ya itu mungkin kalau untuk sekarang ya, kebutuhan sekarang di Indonesia kayak plug-in hybrid bisa jadi pilihan sih, karena kan kalau misalnya baterainya habis, kita kan sekarang untuk tempat charging atau charging station kan masih sedikit ya Bu. Iya. Untuk mobil listrik di Indonesia
menurut saya diperlukan. Karena yang seperti kita tahu ya, polusi dan pencemaran udara di kota-kota besar di Indonesia udah melewati batas lah, bisa dibilang ya. Dan juga dengan kehadiran mobil listrik, itu juga bisa mengurangi emisi karbon yang ada di udara di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Saya sih bagus buat kondisi Indonesia yang sekarang ini, bisa dikatakan kan selalu panas, udah gitu berkabut banget lagi. Secara langsung kesehatan siswa juga banyak banget. Saya ngalamin secara langsung sakit-sakitnya, batuk, pilek. Kira-kira dari yang aku jelasin nih, ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan kan tadi kan kalau di itu kan full pakai baterai. Betul. Kalau misalkan tadi ada dua lagi yang hybrid sama PHEV ini itu kan pakai ada bensinnya juga, gak betul kan? Betul. Nah itu untuk emisi karbonnya itu gimana Kak? Buat isi apa? Emisi karbonnya itu Nah, emisi karbonnya sebenarnya kalau misalnya kita pakai bensin, emisi karbon pasti masih ada ya. berarti sama kayak yang mobil biasa gitu ya, Sama kalau kayak pas kita lagi konvensional. pakai mode bensin. Betul. Saya Ibu Rahma Hasanah, biasa dipanggil Ibu Rahma. Kebetulan saya mengajar bidang studi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kendaraan yang berbahan bakar listrik itu, yang saya ketahui adalah ya memang bahan bakarnya itu bukan dari bensin, solar maupun bermacam-macam dari bensin itu. Dan kendaraan itu ya bahan bakarnya melalui listrik. Kalau ini untuk ini Kak, untuk harga ya, dibanding dengan bensin atau listrik ini, mana yang lebih Murah. ekonomis gitu? Iya lebih ekonomis. Yang lebih murah, kalau untuk Wuling REV sebenarnya murah ya, karena dia kan range harganya tuh dari 200 jutaan ya, 200 juta sampai 300 jutaan. Kalau contoh head to head lah ya, kita bandingin sama mobil yang di depan. Itu kan mobil depan kecil tuh ya, ada Daihatsu Ayla, dia bensin. Mobilnya kecil, harganya mulai dari 180-an sampai 300 lah. Kalau dibandingin ini, mungkin Wuling masih terbilang mahal ya untuk dimensi yang segini. Iya. Cuma yang kembali lagi, mobil listrik itu mahalnya ketika kalian beli di awal. Jadi ketika kalian beli mobilnya emang mahal nih, pertama harga mobilnya 200 juta, 300 juta, sampai ada yang miliaran. Tapi untuk kesananya itu lebih murah. Kita tuh ngisi listrik aja tuh paling cuma sekali ngisi tuh paling cuma 70 ribuan atau 80 ribuan Untuk berapa kilo? untuk 300 kilo 70.000 sekali full. 300 kilo. 300 kilo sekali full. 300 kilo. Beda jauh Iya. banget sama bensin. Beda jauh banget jauh kan? banget. Beda jauh banget. Dari sini kemana? Kalau maintenance-nya? Maintenance-nya juga lebih murah. Karena mungkin kalau baterai ini kan dia ada maintenance baterai ya, setiap 8 tahun Oh, enggak. berapa tahun? Setiap 8 tahun itu ada beberapa pabrikan yang memberikan penggantian baterai kalau ada yang rusak. Nah, bedanya kalau mobil listrik itu, dia kan baterainya berupa sel-sel. Iya. Jadi kalau ada yang rusak cuma sel-selnya aja yang diganti, bukan baterainya kayak gitu. Nah, kalau dari perawatan sebenarnya mungkin sama aja ya, karena kan cuma bedanya ini baterai. Yang kalau mobil biasa atau konvensional tuh pakainya aki. Secara perawatan mungkin akan sama gitu. Cuma balik lagi kayak pajaknya tentu lebih murah, ya kan? Kalau perbedaan pajaknya gimana? Perbedaan pajaknya juga lebih murah pastinya. Nah, ini tuh pajaknya kalau nggak salah ya, yang full listrik nih. Ini kalau aku nggak salah lagi, sorry. Pajaknya tuh cuma 700.000 Itu untuk satu mobil. satu mobil. Seharga listrik kan? Iya. Seharga listrik, seharga motor. Pajaknya tuh murah banget kalau misalnya untuk mobil listrik gitu. Jadi ya ibaratnya ini investasi masa depan sih. Nah, adik-adik dan ibu, sekarang kita udah ada di SPKLU punya pemerintah. Aku mau kasih tau kalian nih gimana cara kita ngecas Wuling REV. Nih, yang pertama, download dulu aplikasi dari ChargeIn. Nah, ini kan kita buka ya. Di sini ada nih kelihatan kita mau beli berapa kWh. Cuma sebelumnya ini kita scan barcode dulu yang ada di sini. Nah, by the way ini aku mau jelasin dulu, karena ini mobil Wuling REV, jadi dia pakai pengecasannya yang AC. Nah, sedangkan yang Cademo ini dia itu khusus untuk mobil Nissan dan untuk CCS
2 ini dia biasanya untuk yang fast charging. Karena mobil ini REV dia biasanya cuma pakai yang AC aja. Ini kita beli ya sekarang. Kita coba beli 1 kWh. Nah, di sini juga ada pilihannya nih, mau pilih SPKLU yang di mana, terus tipenya tipe yang apa, chargingnya. Nah, ini kita lanjut. Udah deh, tinggal bayar. Start charging. Udah. Nah, ini baru kita charging. Oke. Nah, dia port chargingnya ada di depan nih. Kalau kalian lihat tuh, tinggal colok deh. Kalau mobil listrik kan biasanya dia bensinnya ada di belakang kan ya. Iya. Sekarang dia cuma ada di depan, tinggal colok, udah kita nunggu sampai baterainya penuh. Oke. Nggak begitu sulit ya, Kak? Iya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanya nggak setelah aku kasih unjuk kalian gimana cara nge-charge mobil listrik ini? Untuk estimasi pengisiannya itu kira-kira berapa? Nah, kalau untuk Wuling REV ini dia kan memang nggak ada fast charging ya. Jadi paling tuh untuk nge-charge dari 0 sampai penuh tuh sekitar 6 sampai 7 jam deh. Kan karena ini SPKLU umum, kebetulan kita juga lagi jalan mampir ke sini, nge-charge di sini, tapi mobil ini juga bisa di-charge di rumah gitu. Oke. Habis itu bedanya ini AC sama yang model-model lain itu apa ya? Nah, sebenarnya tuh mobil listrik ini sama aja kayak handphone. Kalau handphone kan dia ada Type C, ada micro USB. Si mobil listrik juga ada AC, ada DC. Kebetulan untuk Wuling yang kita pakai ini dia pakainya AC, jadi dia nggak bisa fast charging. Kalau misalnya mobil tadi tuh kayak Ioniq 6 itu dia udah bisa fast charging, jadi nge-charge-nya cuma butuh sekitar 1,5 jam sampai 1 jam untuk penuh kayak gitu. Nah, sekarang sambil nunggu mobilnya penuh, gimana kalau kita minum-minum dulu di cafe yang deket sini? Oke, ayo. Kebetulan kan panas ya daripada di bener sini. banget. Let's go. Nah, sambil kita nunggu mobil kita lagi dicas di SPKLU, kita duduk di sini dulu nggak apa-apa ya, sambil ngobrol-ngobrol sedikit nih. Oke. Karena ini kan kalian sekarang kelas 3 SMP ya, Iya. bentar lagi SMA. Kalau aku boleh tahu kegiatan kalian nih di sekolah selain sekolah reguler tuh ada kegiatan lain nggak sih? Saya nggak ada ekstrakurikuler khusus ya. Jadi saya ya paling banyak sih di luar atau enggak di rumah doang sih. Biasanya kalau di luar apa? Suka main sepak bola kah atau? Ya nongkrong aja sama Asik teman. Aku dengar Abi nih jago matematika ya. Iya. Kenapa sih bisa suka matematika? Saya ngerasa kayak seru aja gitu. Kayak orang-orang tuh kayak nggak bisa gitu. Jadi kenapa saya harus nggak bisa? Saya harus bisa gitu aja. Ini keren banget nih motonya. Kalau Tere kesibukannya apa di luar Kalau sekolah? aku paskibra sama pramuka. Oke. Terus untuk di luar sekolah aku ada les juga pelajaran tambahan buat menunjang untuk kelas 9 nanti. Oh, udah persiapan Udah berarti persiapan. ya. Sekarang aku mau tanya ibu gurunya nih, kan udah nanya ke muridnya. Sekarang kita minta bocoran dari ibu gurunya. Ini kira-kira kedua anak ini kan cukup berprestasi ya, Bu. Betul. Kira-kira kalau di sekolah gimana sih, Bu? Iya, baik untuk Ananda Tere sama Abi ini, kebetulan saya juga ngajar di kelas 9, kelasnya dia gitu. Tere ini anaknya aktif, dia ketua OSIS kebetulan, jadi tahun pelajaran 2022-2023 dan dia ketua OSIS dan sangat aktif, sehingga mungkin sampai kurang kontrol kesehatan ya kemarin, sempat sakit juga beberapa hari. karena gitu. kecapean. Karena kecapean saking aktifnya. OSIS dia pegang, kemudian paskib dia pegang, dia ikut juga pramuka. Tapi dia tetap tidak meninggalkan untuk akademiknya. Jadi dia non akademik akademik juga oke. Kalau untuk Abiu itu memang sudah menjadi bincangan kami di kantor ya untuk guru-guru. Ini anak tertantang sekali untuk mata pelajaran matematika gitu. Jadi ya untuk guru matematika ya dia anak kesayangannya. Kira-kira kalian udah punya cita-cita nggak sih? Aku pengen jadi ini nih nanti setelah lulus kuliah atau apa gitu. Kalian punya keinginan nggak sih dari sekarang? Kemungkinan nanti bakal ngambil kan jurusan kuliahnya itu yang berhubungan sama matematika. Jadi palingan kalau nggak jadi kayak dosen matematika atau nggak guru matematika, palingan ya ini Angkutan. Oke. Udah sih itu doang sih paling. Tetap berhubungan sama matematika ya? Nggak berubah ya? Iya. Kalau Tere gimana nih? Kalau aku sih dari kelas 7 aku tuh emang sama kayak Abiu, aku juga tertarik sama matematika. Terus juga aku juga udah punya plan, aku tuh pengen banget jadi konsultan. Oh, oke. Ya, konsultan. Terus nanti untuk kuliahnya aku emang udah
mantepin hati ya, tapi semoga aja insya Allah Tercapai. bisa. Aku kuliahnya pengen jurusan accounting. Ini kira-kira kayaknya udah selesai nih mobil kita di casnya. Kalau gitu kita langsung melanjutkan perjalanan aja gimana? Oke. Let's go. Nah tadi kan kita udah jalan-jalan, terus kita juga udah nge-charge mobil listriknya. Kira-kira gimana nih setelah kalian ngelihat proses charging mobil listrik? Menurut kalian gimana? Menurut saya sih mudah ya, kayak cuma perlu scan barcode, habis itu menentukan KWH-nya, habis itu udah tinggal transaksinya doang. Habis itu tinggal dimasukin, dan itu masuk mudah sih, sama aja kayak bensin. Gimana kalau menurut Tere? Menarik sih, soalnya kan hal baru juga ya. Terus juga prosesnya mudah dipahami juga sama orang yang awam gitu. Gak begitu sulit ya? Iya, nggak begitu sulit. Kalau menurut Ibu gimana nih Bu setelah kita keliling terus kita ngelihat cara ngecas mobil listrik? Iya, karena memang SPKLU-nya masih di tempat-tempat tertentu ya. Betul. Ya, untuk caranya yang penting kita harus ada aplikasi terlebih dahulu kan. Nah, kalau sudah ada aplikasi ya seperti biasa tutorial nggak terlalu sulit sih, gampang saja ya. Nah kebetulan kan tadi yang kita charger itu kebetulan yang punya pemerintah. Jadi memang harus menggunakan aplikasi. Tapi sebenarnya udah banyak tersedia juga di tempat SPKLU swasta. Oh gitu. Ya. Jadi tempat swasta juga udah banyak menyediakan kayak di pom bensin itu juga sudah ada gitu. Cuma memang cara dan proses pengisiannya itu agak berbeda pastinya. Nah, tadi kalau kita lihat kan kita udah ngisi tuh si baterai Wuling ini. Dia itu kan range-nya 300-an kilo ya. Berarti itu bisa dari sini ke Bandung. Dari sini ke Bandung sekali jalan tuh bisa. Nah untuk tadi kita nge-charge-nya itu 1 kWh-nya itu cuma Rp3.000. Iya, sedangkan kan baterai Wuling ini tuh dia kapasitasnya tuh sekitar 26. Kalau kita kali 26 kali 3.000 berarti untuk fullnya tuh cuma 60.000. Udah bisa jalan sejauh 300 km. Sampai ke Bandung gitu. Sampai ke Bandung. Ke Bandung. Iya. Banget ya. Sedangkan kalau misalnya kita naik bensin ya contoh, mobil bensin tuh untuk ke Bandung sekitar 100 kiloan bisa habis bensin 200.000 lebih. 200.000 lebih benar. Cukup irit ya berarti ya mobil ini. Ya, perbedaannya cukup jauh. Iya. Cuma itu balik lagi belum karena SPKLU-nya masih jarang, mungkin itu yang bikin sedikit agak repot ya, masih agak repot. Betul. Tapi karena ini hal baru jadi ya nanti juga kalau sudah terbiasa juga kemudian SPKLU-nya sudah ada di mana-mana. Kayaknya memang lebih mudah dan lebih irit. Kemudian kita juga ya polusi juga akan lebih banyak berkurang kan. Betul. Nah sekarang kita udah sampai lagi nih di sekolah. Gimana nih Ibu dan Tere sama Abi seneng nggak? Senang banget. Sudah berkeliling-keliling. Semoga dengan jalan-jalan ini bisa memberikan ilmu baru dan informasi edukasi mengenai kendaraan listrik ya. Ibu juga terima kasih banget udah Sama-sama. mendampingi Tere dan Abi nih yang kita pinjam buat jalan-jalan naik kendaraan listrik. Ini apa ini? Aduh, enggak, sorry. Jadi tadi yang gue bilang gue nggak bisa ninggalin pekerjaan itu sebenarnya ini merchandise ini ketinggalan. Ketinggalan untuk Tere dan Abi. Ini yang penting justru. Makanya harus diambil dulu, ini yang paling penting. Oke. Sebagai ungkapan terima kasih kita buat Tere sama Abi. Silakan dikasih Bapak dulu. Ini untuk silakan Abi dari dan untuk kompas.com. Oke, Semoga terima kasih. berkenan ya. Dan Abi terima kasih sekali lagi untuk Abi, Oke. Tere dan Ibu sudah mau diajak jalan-jalan nih sama kita ya. Iya, sama-sama. Terima kasih, kita ngasih kok. Oke teman-teman sahabat kompas.com, itu dia tadi Nanda jalan-jalan bareng sama Abi, Tere dan juga Ibu Rahma dari SMPN 16. Nah video ini juga dalam rangka spesial nih Dor. Spesial, betul, spesial 100.000 subscriber di Wow. channel kompas.com. Betul. Keren. Dan kita ingin Keren. berterima kasih banget buat teman-teman online yang udah nonton video otomotif kompas.com, udah subscribe dan share juga. Dan setia. Betul, semoga kedepannya kita terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat tentang dunia otomotif ya. Tentunya juga ada edukasi di dalam. Dan kita juga ngadain giveaway di Instagram Kompas Otomotif. Kalian bisa lihat caranya di situ gimana ikut. Karena hadiahnya benar-benar menarik banget, Dor. Dan tentunya berbau dengan otomotif. Betul. Oke.
Kalau gitu itu aja ya video dari kita kayaknya hari ini. Kita juga udah capek nih adik-adiknya mau istirahat besok masih Kita sekolah kan. makasih juga udah belum sama SMPN 16. Oh belum, lupa. Belum ya? Terakhir. Silakan Bapak. Dan kita juga terima kasih banget untuk semua keluarga besar SMPN 16 Jakarta. Berkat kerjasamanya kita bisa memberikan atau menyuguhkan video tentang sosialisasi kendaraan. Dan sedikit edukasi untuk adik-adik ini. Oke. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video Kompas Otomotif lainnya. Jangan lupa tetap nonton video kita, like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi. Salam. Bye.